Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Napas yang kita hirup sekarang tidak perlu untuk kita bayar. Jantung kita yang selalu berdetak, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung-hitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat Allah, tidak bakalan bisa. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat masih diberikannya kita keimanan. Alhamdulillah sekarang kita masih beriman. Karena iman ini, kata Nabi SAW, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngasih dunia, Allah kasih ke semuanya. Baik yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, Allah kasih dunia. Orang kafir Allah kasih dunia, Allah kasih kelapangan rezeki. Baik yang dicintai maupun yang tidak Allah cintai. Adapun iman, maka Allah tidak berikan la yu'ti illa man yuhib. Adapun iman tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Alhamdulillah kita masih beriman sekarang. Ya, boleh jadi itu tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita. Itu semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kata Allah, apa saja nikmat yang kita dapatkan fa minallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu pengaruh dosa. Dan sebelum kita masuk ke tema, kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada pihak PTM Masjid Hidayatullah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yang dimana duduknya kami di sini adalah untuk menjalankan tugas yang diberikan, yang diamanahkan oleh Ma'had Al-Iman Pontianak melalui program KDL Kuliah Dakwah Lapangan, yaitu dengan mengisi tausiah singkat di beberapa masjid di Pontianak dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengisi di Masjid Hidayatullah. Dan kita akan membahas tentang pengaruh dosa bagi seorang hamba tentunya. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucunya Adam pasti berbuat salah. Tidak ada kita yang sempurna. Semua kita pasti ada salahnya. Setiap hari kita berbuat salah. Dan dosa ini ternyata punya pengaruh, punya dampak bagi seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, fama yanbaghi an yu'lam. Penting untuk diketahui, kata Ibnu Qayyim, anna dzunuba wal ma'asi tadur. Penting untuk kita ketahui bahwasanya dosa-dosa dan juga maksiat tadur itu punya mudarat, punya bahaya. Wa dan pasti ada bahayanya. Anna dararaha fil qalbi kadarris sumum fil abdan. Bahaya dosa ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bahaya dosa bagi hati itu seperti bahayanya racun bagi jiwa, bagi badan. Bayangkan seseorang kalau dia minum racun, akan sangat berbahaya bagi
Demikian pula bahayanya dosa pada hati seseorang. Berbahaya ini dosa. Bukankah dosa ini menyebabkan Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga? Asalnya Adam dan Hawa tempatnya di surga. Karena dosa yang mereka lakukan, Allah turunkan, Allah keluarkan mereka dari surga. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka saat itu setan yang membisik-bisikkan kepada Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, kata setan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata setan, mau tak aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi. Bukan pohon khuldi namanya. Khuldi itu bahasa Arab, keabadian, pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, ini iblis membisik-bisikkan kepada Adam biar makan pohon yang saat itu dilarang Adam untuk memakannya. Ya, akhirnya Adam terkena jeratan iblis, syaitan. Akhirnya beliau pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa. Karena dosa sebab Adam dikeluarkan dari surga. Bahkan dosa ini adalah sebab iblis dikeluarkan juga dari surga. Iblis asalnya letaknya di surga, tetapi karena dosa iblis dikeluarkan dari surga. Allah katakan qala fahbir minha, turunlah kamu dari surga, keluar. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha, tidak pantas kamu untuk menyombongkan diri di surga ini. Fa'akhruj innaka minas shalihin, keluarlah kata Allah. Fa'akhruj innaka minas shalihin, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang hina. Iblis karena dia sombong kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong. Ini karena dosa. Sebab dosa, lagi-lagi iblis dikeluarkan dari surga. Bahkan dosa adalah sebab kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab dosa luar biasa. Banyak kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tempat tinggal mereka kokoh bangunan mereka. Dan kebiasaan kaum Ad ini, mereka suka membangun bangunan dan mereka berlebih-lebihan dalam membangun bangunan ini. Bahkan Nabi mereka pernah mengingkari mereka dalam membuat bangunan. Untuk apa mereka membuat bangunan tersebut? Ternyata mereka membuat bangunan yang megah, yang kokoh ini untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri. Ini kaum Nabi Ad, kaumnya Ad, kaum Nabi Hud. Kaum Ad ini kaum yang Allah bukakan pintu rezeki kepada mereka. Jadi mereka ini kaum yang kaya. Selain fisiknya bagus, tinggi, kuat, punya bangunan yang megah, dan Allah bukakan pintu rezeki kepada mereka. Mereka orangnya kaya, tanahnya subur, bangunannya banyak. Kemudian Allah anugerahkan juga tumbuh-tumbuhan, mata air yang banyak. Allah katakan amaddakum bi an'am wa banin. Allah anugerahkan kepada mereka binatang ternak, banyak binatang ternak mereka. Wa banin, dan anak-anaknya, dan anak-anak mereka. Wa jannatin, dan kebun-kebun, mereka punya kebun-kebun. Wa uyun, dan juga mata air. Nah, nikmat yang banyak ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya mereka balas dengan syukur kepada Allah, justru kaum Ad ini balas dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka balas kebaikan-kebaikan Allah dengan pertentangan, dengan pembangkangan. Mereka tidak menyembah Allah. Justru kaum Ad ini
justru menyembah berhala. Justru mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Bahkan Nabi Hud dituduh gila sama mereka. Ya, dituduh gila. Mereka katakan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidaklah mengatakan, melainkan bahwasanya sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu, kata mereka kepada Nabi Hud. Kenapa? Karena Nabi Hud menentang mereka yang menyembah Tuhan yang banyak. Jadi mereka mengatakan ini orang sudah gila, melarang kami untuk menyembah berhala, menyembah Tuhan kami yang banyak ini, sehingga mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Hud, kepada nabinya. Bahkan mereka terang-terangan mengatakan wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Hud. Jadi mereka menolak dakwah Nabi mereka. Mereka katakan qalu sawa'un 'alaina aw anta am lam takun minal wa'izin. Sama saja bagi kami, kata mereka. Mau engkau kasih nasihat kepada kami ataupun tidak kamu kasih nasihat kepada kami, tidak ngaruh bagi kami, kata kaum Ad ini. Jadi mereka menentang dakwah Nabi Hud. Inilah perilaku buruk mereka. Kebaikan yang Allah kasih, nikmat yang banyak yang Allah kasih, mereka balas dengan kesombongan, pertentangan, sampai keburukan mereka itu terus bertambah. Bahkan mereka minta agar yang diutus itu bukan Rasul tapi malaikat. Justru mereka menentang. Bahkan mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka menganggap hari kebangkitan itu mustahil. Mereka mengatakan ayya'idukum annakum idza mitum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun hayhata lima tu'adun. Jadi mereka tidak percaya. Mereka beranggapan apakah orang yang telah mati, yang sudah jadi tulang belulang di kuburan, apakah nanti akan dikembalikan lagi? Tidak masuk akal, kata mereka. Hayhata. Ini tidak masuk akal. Jauh sekali dari apa yang kalian dijanjikan sama Nabi kalian. Jadi mereka tidak mempercayai dakwah Nabi Hud, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Mereka mengukurnya dengan akal. Bagaimana mungkin tulang nanti bisa dibangkitkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak beriman. Dan masih banyak perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam perjalanan hidup mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Sebab dosa-dosa mereka, Allah timpakan azab dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah jadikan air hujan itu tidak turun-turun. Azab yang turun kepada mereka yaitu air hujan Allah tahan, sehingga tanah mereka yang awalnya subur menjadi kering kerontang. Ditahan air hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampailah suatu ketika, maka Allah pun mengirimkan awan mendung, sehingga mereka mengira ini bakalan hujan, sehingga hati mereka sudah gembira saat itu. Ternyata awan yang hitam ini bukanlah hujan, padahal mereka berharap itu awan yang akan menyuburkan kembali tanah mereka. Bal huwa mastajabtum bih, kata Allah. Itu adalah azab yang kamu minta. Itu bukan hujan, itu adalah azab yang engkau minta-minta. Rihun fiha adzabun alim. Maka itu adalah angin yang mengandung azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala.
tudabbiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang dimana angin ini akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah kirimkan kepada mereka bukannya awan yang mendung, bukannya hujan, tetapi adalah angin, yang dimana angin ini akan menghancurkan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan angin ini tidaklah membiarkan satu pun, melainkan akan dijadikannya seperti serbuk, akan hancur yang dilewati sama angin ini. Sakhara 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Allah timpakan angin itu kepada mereka, dan saat itu mereka bergelimpangan. Kaum 'Ad mati bergelimpangan seakan-akan seperti pohon kurma yang telah rapuh. Inilah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Lagi-lagi sebabnya adalah dosa, membangkang, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kalian, kata Allah, tatkala mereka berbuat zalim, berbuat dosa, Allah binasakan. Inilah dampak dari dosa secara luas. Adapun dampak dosa secara lebih khusus, ternyata dosa ini punya pengaruh yang besar bagi seorang hamba. Mungkin kita tidak sadar ya dengan dosa-dosa kita, dosa lisan kita. Mungkin kita niatnya bercanda orang lain, ternyata sakit hati ya, dengan ucapan kita. Mungkin kita sering gibahin orang, sering ngolok kepada orang lain, dan lain sebagainya, dosa tangan kita. Dan ini lisan dan tangan ini berbahaya. Bahkan Nabi SAW ya, mengumpamakan seorang mukmin yang sejati, al-muslim man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang orang lain itu selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Jadi mukmin sejati itu lisannya tidak tajam. Mukmin yang sejati tangannya tidak suka mengganggu orang lain. Para jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya suatu hari, ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil-lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Wahai Rasulullah, ada si fulana, dia sholat malamnya rajin, kata sahabat ini, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya jangan ditanya. Orang ini baik, tetapi penyakitnya cuma satu, watuzi jirona. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Orangnya baik, suka ibadah sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib, tetapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khayra fiha hiya min ahlina. Wanita ini tidak ada kebaikannya, dan wanita ini termasuk penduduk neraka, kata Nabi SAW. Lihat, kebaikannya banyak bisa habis dengan dosa ya, dengan dosa ya, dosa lisan ya, kebaikan yang banyak ini dihapus sama dosa. Bahayanya dosa ya. Ada dosa ya, dampaknya bagi jiwa yang pertama adalah menjadikan hati seorang hamba menjadi hampa, gersang. Hati kalau kita berbuat maksiat, berdosa, berbuat dosa, itu menjadikan hati kita gersang, gelap hati, akan gelisah yang ada.
Memang maksiat itu nikmat awalnya, tetapi nikmat itu hanya sebentar. Selesai maksiat dia kerjakan, maka yang timbul adalah kegelisahan. Orang maksiat itu gelisah, tidak ada yang tenang. Lihat orang mencuri, tidak ada yang tenang hidupnya. Lihat orang berzina, membunuh, tidak ada yang tenang hatinya. Dengan sebab dampak buruk dari dosa. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu kalau dia berbuat satu kesalahan, satu dosa, maka akan Allah catat, Allah torehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Satu dosa yang dia lakukan, Allah catat baginya, Allah torehkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia tobat kepada Allah, dia istighfar, maka hatinya kembali bersih. Wa in ada, tapi kalau dia kembali lagi bermaksiat, zida fiha hatta ta'wa qalbuhu. Tapi kalau dia kembali lagi bermaksiat, maka akan ditambahkan terus noda hitam di dalam hatinya sampai memenuhi hatinya. Kayak berkarat, karatnya terus nambah. Kalau dia terus istiqomah dengan dosanya tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kallabal rona ala qulubihim. Itu adalah ron yang menutupi hati mereka, maka yang sibuk atas apa yang mereka perbuat. Hatinya terkunci, tertutup. Orang yang berbuat dosa ini gelisah, tidak ada ketenangan jiwa di dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Walismu, ada dosa, mahaka fi nafsi, adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka apabila manusia melihat hal tersebut yang engkau lakukan. Inilah hakikat dari dosa, menggelisahkan hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal hasanah, sesungguhnya kebaikan itu, kalau kita mengerjakan kebaikan, dia fil wajh, kebaikan itu akan memberikan cahaya pada wajah. Orang yang senang berbuat kebaikan, wajahnya berseri-seri. Wa nurun fil qalbi, dan hatinya bercahaya. Wa sa'atan fil rizqi, rezekinya lapang kalau orang suka berbuat baik. Wa quwwatan fil badan, badannya Allah kasih sehat, Allah kasih kekuatan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, orang-orang pada suka sama dia. Ini kalau dia berbuat baik. Wa inna lisayyi'ah, adapun kalau dia hobi maksiat, hobi dosa, sawadan fil wajh, maka wajahnya tidak lagi berseri, hitam, dan kegelapan di dalam kuburnya gelap. Wal qalbi, hatinya juga gelap, suram. Wa wahnan fil badan, dosa ini menyebabkan lemah pada badan. Wa naqsan fil rizqi, rezekinya Allah kurangi. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan orang-orang tidak suka sama dia. Jadi buat dia dibenci sama orang-orang. Kan dampak dari maksiat, dosa. Kemudian di antara dampak yang lain dari maksiat, ini yang terakhir, maksiat itu membuat urusan kita dipersulit. Kalau kita punya urusan tidak selesai-selesai, tidak kelar-kelar urusannya, masalahnya silih berganti, tidak selesai-selesai, boleh jadi ini adalah sebab dosa kita.
sebab dosa kita, urusan dipersulit. Jadi dampak buruk dari maksiat, taksirul umuri alaihi, urusannya dipersulit. Maka kalau mau urusan dipermudah, maka solusinya satu, bertakwa kepada Allah. Insya Allah urusannya nyaman, mudah, Allah permudah. Allah katakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Ya, Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Seberat apapun masalahnya, sebanyak apapun masalahnya, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka inilah solusi ketenangan hati. Ya, ada bermaksiat yang kita lakukan, ya, ini bukan sumber kebahagiaan. Ini adalah kebahagiaan yang semu. Ya, mungkin orang senang ya kita lihat, rupanya mereka sengsara hatinya. Zahirnya mereka bahagia, ketawa ketiwi, mungkin dengan mirasnya, dengan zinanya, judinya dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah hati mereka gersam. Maka seorang mukmin tidak mudah dalam meremehkan dosa. Dosa kecil, dosa besar, semuanya mereka jauhi semaksimal mungkin. Tidak meremehkan dosa. Bahkan ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi katakan, innahuma la yu'azzaban. 2 kuburan ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan 2 orang ini ternyata diazab bukan karena sebab yang besar, sebab yang kecil menurut mereka. Jadi sebenarnya dosa ini dosa besar, tapi mereka menganggapnya hal yang sepele. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kuburan ini, fakana la yastatiru min baulin. Salah satu dari 2 kuburan ini, kenapa dia disiksa? Ternyata sebabnya karena dia tidak bersih ketika cebok, tidak bersih ketika kencing, ketika buang air. Lihat, perkaranya remeh, tetapi ini adalah dosa yang besar kalau dia tidak serius dalam permasalahan ini, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin yang remeh ya, dosa kecil maupun dosa besar, maka dia tetap yang berhati-hati dengan dosa tersebut. Innal mu'min, kata Ibnu Mas'ud, ya razunubahu ka'annahu fi asli jabal. Seorang mukmin itu kalau dia melihat dosa, itu seakan-akan dia berdirinya, ya, duduknya di bawah kaki gunung. Ya. Orang mukmin itu anggap dosa itu kayak sedang duduk di bawah kaki gunung. Ya. Dia takut bahwasanya gunung ini akan nimpa dia. Nah, seperti itu seorang mukmin dalam menganggap dosa. Adapun orang yang jelek, orang yang jahat, seorang pendosa, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya. Lalat yang hinggap di hidung, dia kibaskan, lalatnya pun terbang. Jadi mereka menganggap remeh. Adapun seorang mukmin hati-hati dengan dosa, sekalipun dosa kecil. La tanzur ila sirril maksiyah. Jangan kita lihat dengan kecilnya dosa, tetapi yang kita lihat adalah kepada siapa kita melakukan dosa, kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kita. Maka tidak pantas tangan yang Allah berikan kita pakai untuk berbuat dosa. Lisan Allah kasih kita pakai untuk ibadah orang lain, bukannya untuk zikir, malah untuk berbuat dosa, gibah, namimah dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk selalu mawas diri tentang dosa ini.
Kalau mau hati tenang, maka bertakwa kepada Allah dan jauhi dosa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Yang kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan tausiah singkat ini. Kami harap tausiah singkat ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.